Wahai Abu Thalib, ini kami bawa seorang pemuda yang merupakan pemuda paling gagah, pemuda yang paling tampan. Kami serahkan kepada kamu, tukar dengan keponakan kamu, serahkan keponakan kamu itu pada kami. Maka kemudian Abu Thalib berkata, kalian ini aneh. Kalian serahkan ponakan kalian kepada saya untuk saya beri makan, sementara saya diminta untuk menyerahkan anak saya kepada kalian untuk kalian bunuh. Abu Thalib ketika menghadapi perkara seperti itu akhirnya memanggil Rasulullah SAW. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Mereka mengatakan kepadaku ini dan itu. Maka kasihanilah aku, kasihani juga dirimu. Janganlah engkau memberikan aku beban sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Rasulullah SAW menyangka bahwasanya Abu Thalib, paman beliau itu tidak lagi mau untuk mendukung dakwah beliau. Maka kemudian beliau katakan, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya saya menghentikan dakwah ini, saya tidak akan pernah menghentikan dakwah ini sampai saya berhasil ataupun saya ini kemudian hancur karenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan dari muadzin. Kita lanjutkan kajian di Sirah Nabawiyah. Dulu kita membahas tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menghadapi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW masih menyampaikan dengan dakwah sirriyah, belum ada tanggapan yang serius dari orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi ketika pengikut Rasulullah SAW itu semakin banyak dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy mulai berusaha untuk menentang dakwah dari Rasulullah SAW. Ketika cara halus mereka lakukan dan ternyata tidak berhasil, mereka kemudian melakukan cara kasar dengan cara menindas para pengikut Rasulullah SAW dengan cara menyakiti mereka. Adapun tentang Rasulullah SAW sendiri, beliau adalah seorang yang terhormat, berasal dari kabilah yang terhormat. Di awal dakwah
Rasulullah SAW itu juga belum tersentuh dari orang-orang kafir Quraisy karena mereka masih menghormati paman beliau, termasuk juga menghormati beliau sebagai seorang yang dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Akan tetapi lama-kelamaan orang kafir Quraisy pada akhirnya juga merasa gerah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka menghadap kepada Abu Thalib yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Abu Thalib agar beliau membujuk Rasulullah SAW menghentikan dakwah. Jadi mereka katakan kepada Abu Thalib, Ibnu Ishaq menyatakan bahwa ada sekelompok golongan dari orang-orang kafir Quraisy menghadap kepada Abu Thalib. Mereka meminta agar Abu Thalib mau membujuk Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwah. Jadi kata mereka, ada dua pilihan yang harus kamu ambil. Yang pertama adalah kamu mencegah Muhammad untuk melanjutkan dakwahnya, cegah dia, atau kalau tidak biarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Maka kemudian Abu Thalib menghadapi mereka dengan tutur kata yang lembut, sehingga kemudian pada akhirnya mereka kembali. Namun ketika mereka melihat bahwasanya Abu Thalib tidak segera memberikan tindakan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Thalib ternyata masih membiarkan Rasulullah SAW berdakwah, mereka kemudian datang lagi kepada Abu Thalib. Mereka katakan bahwa salah seorang pemuda yang gagah perkasa, anaknya Al-Walid ibn Al-Mughirah yang bernama Imarah, mereka bawa Imarah Ibnul Walid Ibnul Mughirah. Wahai Abu Thalib, ini kami bawa seorang pemuda yang merupakan pemuda paling gagah, merupakan pemuda yang paling tampan. Kami serahkan kepada kamu, tukar dengan keponakan kamu, serahkan keponakan kamu itu pada kami. Maka kemudian Abu Thalib berkata, kalian ini aneh. Kalian serahkan ponakan kalian kepada saya untuk saya beri makan, sementara saya diminta untuk menyerahkan anak saya kepada kalian untuk kalian bunuh. Karena di kalangan orang-orang Quraisy yang sangat dibanggakan itu memang adalah anak keturunan laki-laki yang gagah perkasa. Maka orang-orang Quraisy itu memang sangat bangga kalau mereka mempunyai anak-anak yang gagah perkasa. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, dalam rangka mendapatkan turunan yang berkualitas, itu ada model perkawinan yang disebut dengan baydah. Seorang istri yang selesai bersuci kemudian oleh suaminya suruh mendatangi seorang bangsawan Quraisy, suruh tidur bersama dengan dia. Jadi suruh tidur dengan dia sampai hamil. Kalau sudah hamil pulang kepada suaminya. Nyaman bangsawan itu. Jadi pulang kepada suaminya, bangga bahwa dia itu punya anak walaupun dengan hasil zina, karena sudah mendapatkan turunan yang bagus. Dan anehnya oleh suaminya itu diakui sebagai anaknya. Jadi bangga bahwasanya istrinya itu datang dengan sudah hamil, hamilnya dengan seorang yang dianggap sebagai bangsawan karena ingin bibit unggul. Datang kepada Sat Busiri, saya beli boleh lagi.
Jadi itu mereka satu kebiasaan yang aneh, karena menginginkan turunan yang berkualitas, bahkan istrinya disuruh tidur dengan bangsawan atau orang yang mereka harapkan keturunannya, dan dianggap sebagai anaknya sendiri walaupun sesungguhnya bukan anaknya. Jadi mereka membawa Imarah, anaknya Al-Walid bin Mughirah, ayo tukar, ini kami berikan seorang pemuda yang sangat tampan, seorang pemuda yang paling gagah di tengah-tengah kaum Quraisy. Silahkan ambil kamu, tukar dengan keponakan kamu. Maka kata Abu Thalib, kalian ini aneh. Ponakan kalian diserahkan kepada saya, suruh beri makan ke saya. Ponakan saya suruh serahkan kepada kalian untuk kalian bunuh. Sudah, pulang. Jadi perilaku yang sesungguhnya kalau kita pikirkan memang adalah perilaku yang aneh itu. Seperti yang dikatakan oleh Abu Thalib. Bagaimana mungkin, kata Abu Thalib, saya serahkan keponakan saya untuk kalian bunuh itu. Ini adalah keponakan saya, kerabat kalian, untuk ditukar dengan orang lain yang kemudian harus dia sayangi. Maka kemudian pulanglah mereka, karena mereka tidak bisa menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW melalui Abu Thalib. Akan tetapi mereka kemudian tetap meminta Abu Thalib agar menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW. Abu Thalib ketika menghadapi perkara seperti itu akhirnya memanggil Rasulullah SAW. Beliau kemudian katakan, wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Mereka mengatakan kepadaku ini dan itu. Maka kasihanilah aku, kasihani juga dirimu. Janganlah engkau memberikan aku beban sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Rasulullah SAW menyangka bahwasanya Abu Thalib, paman beliau, itu tidak lagi mau untuk mendukung dakwah beliau. Maka kemudian beliau katakan, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya saya menghentikan dakwah ini, saya tidak akan pernah menghentikan dakwah ini sampai saya berhasil ataupun saya ini kemudian hancur karenanya. Sambil menangis, Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut kepada paman beliau, menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW begitu teguh di dalam usahanya untuk menyampaikan dakwah, bahwa rasanya Rasulullah SAW tidak mungkin untuk dihentikan di dalam dakwahnya. Maka Abu Thalib kembali menyatakan, wahai keponakanku, pergilah, katakan apa yang ingin kamu katakan. Demi Allah, sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Jadi artinya Abu Thalib tetap akan mendukung Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Thalib itu akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kaum Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah SAW masih terus melancarkan dakwahnya, bahwasanya Abu Thalib ternyata tidak menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW, mereka kemudian kembali menghadap kepada Abu Thalib. Karena memang Abu Thalib merupakan tetua di kalangan kafir Quraisy itu. Mereka masih memandang Abu Thalib sebagai kepala mereka, sebagai pimpinan mereka. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwasanya Abu Thalib tidak menghentikan dakwah dari Rasulullah SAW, tidak menghentikan pembelaannya, mereka kembali menghadap kepada Abu Thalib. Mereka katakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami sudah tidak sabar lagi terhadap apa yang disampaikan oleh
Muhammad. Jadi mereka katakan supaya Abu Thalib itu mau untuk menghentikan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Thalib karena memang sudah melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi dihentikan dakwahnya, menyatakan kepada kaumnya supaya silahkan kalian mau melakukan apa kepada Muhammad. Jadi artinya, demi Allah kalian ini tidak lagi berbuat adil kepadaku, akan tapi kalian sepakat telah menghinakanku, mengkonfrontasikan aku dengan kafir Quraisy, dengan kaum Quraisy. Karenanya silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Jadi Rasulullah SAW tetap dibela oleh paman beliau, walaupun paman beliau sampai saat itu tidak masuk ke dalam agama Islam, akan tapi beliau tetap membela Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat bahwasanya usaha mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW melalui Abu Thalib ternyata tidak berhasil, maka mereka mulai melakukan pelecehan-pelecehan kepada Rasulullah SAW. Jadi memang awalnya mereka tidak menyentuh Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah pribadi yang terhormat. Tapi ketika ternyata sampai detik itu mereka tidak bisa menghentikan dakwah Rasulullah SAW melalui Abu Thalib, tidak bisa, maka mereka mulai juga melakukan pelecehan kepada Rasulullah SAW. Yang dulunya mereka mengagungkan Rasulullah SAW, mereka kemudian mulai melakukan pelecehan-pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita lihat di antara yang sangat-sangat membenci Rasulullah SAW itu adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu merupakan salah seorang pemuka dari Bani Hashim, dari sukunya Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau ternyata menjadi musuh bebuyutan Islam yang sangat-sangat utama. Bagaimana Abu Lahab itu selalu mengganggu Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya dia sendiri, istrinya Ummu Jamil itu juga mengganggu Rasulullah SAW. Kalau rumah itu Abu Lahab itu berdempetan. Jadi kalau gedungnya itu ya di sini Rasulullah SAW, di sini Abu Lahab. Sebelum dakwah disampaikan oleh Rasulullah SAW kan anak-anak Abu Lahab itu yang bernama Utbah dan Utaibah dikawinkan dengan putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika sudah ada dakwah Islam, Abu Lahab itu menyuruh kedua putranya, ceraikan anak-anak Muhammad. Jadi menyuruh putranya untuk menceraikan istri-istrinya, sehingga mereka kembali datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena diceraikan oleh suami-suami mereka. Jadi diceraikan, dan juga sering mengganggu. Makanya di dalam surah Al-Lahab itu kan digambarkan bagaimana Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, itu selalu mengganggu Rasulullah SAW. Dia meletakkan duri di jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi meletakkan duri supaya Rasulullah SAW itu terkena duri. Ketika turun surat Al-Lahab yang di dalamnya mengecam Abu Lahab dan juga istrinya, Ummu Jamil itu mendatangi, mencari Nabi Muhammad SAW. Saat itu sebetulnya Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dekat Ka'bah, sedang duduk
Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya melihat Abu Bakar. Kata Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, "Mana teman kamu? Dia telah menghinakan aku. Masa saya dikatakan sebagai penghuni neraka nanti? Mana dia?" Padahal sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di depannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Jamil. Yang terlihat itu hanya Abu Bakar. Jadi hanya Abu Bakar. Jadi katakan, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, pasti aku tampar mulutnya dengan batu yang ada di genggamanku ini." Maka kemudian setelah berlalu, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dia itu tidak melihat engkau?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dia tidak dapat melihatku. Allah Subhanahu wa taala telah membutakan penglihatannya dariku." Jadi sebetulnya Rasulullah ada di depannya itu, akan tapi tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang lainnya yang juga sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal sebetulnya itu seorang yang cerdas itu. Julukan yang sebenarnya itu adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat pandai, orang yang sangat bijaksana. Akan tetapi dengan kepandaian yang dimilikinya, dengan martabat yang dimilikinya, dia tidak menyambut dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras. Dia itu sebetulnya mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan sering juga berusaha untuk mendengarkan ayat Al-Qur'an karena senang. Pada dasarnya dia itu senang. Akan tetapi karena hal-hal yang sifatnya keduniaan, dia tidak mau untuk mengikuti dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam hatinya sesungguhnya dia mengakui apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang, kalau ungkapannya Al-Walid adalah wa innaha la halawah, itu sungguh sangat enak, mendengarkannya itu menyejukkan hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada dirinya. Makanya kemudian diberi julukan Abu Jahal. Jadi kalau julukan sebenarnya adalah Abul Hakam, seorang yang pandai. Jadi bukan orang yang bodoh. Diberikan julukan Abu Jahal karena tadi kepandaian yang dimilikinya tidaklah bisa menghantarkan dirinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia merupakan seorang yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai pada akhir hayatnya pun dia itu sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Jahal itu, Masya Allah, berusaha untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayatnya pun ketika mau meninggal dunia bukan malah bertaubat, tetap berusaha untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Fir'aunnya Musa itu pada saat dia mau meninggal dunia itu kan menyatakan taubat itu. Amantu bima amana bihi banu Israel. Saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel.
pada saat sudah ada di tengah laut, mau tenggelam, mau mati, baru dia mau bertaubat, akan tapi sudah tidak diterima lagi taubatnya. Nah, kata Rasulullah SAW, Fir'aun saya, karena bagaimanapun juga Fir'aun itu merupakan perlambang seorang yang tiran, yang penguasa, punya kekuasaan, punya kekuatan, akan tetapi kekuatannya itu tidak digunakan dalam rangka kebaikan, malah digunakan dalam rangka menentang kebenaran, digunakan dalam rangka menindas, digunakan dalam rangka keburukan. Fir'aun masa saya itu lebih buruk lagi daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika Abu Jahal mau meninggal dunia, dia bukannya bertobat, tapi malah bersumpah, seandainya saya diberi nyawa lagi, saya akan bunuh Muhammad itu. Jadi sampai akhir hayatnya pun masih menginginkan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, ada banyak orang yang kemudian berusaha untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang misalnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian mengambil kotoran. Jadi mengambil kotoran dari unta, dari binatang, kemudian diletakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Jadi sedang sujud sampai pada akhirnya Fatimah datang membersihkan apa yang ada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud kemudian menceritakan pada saat itu beliau itu masih belum masuk Islam, tapi melihat perilaku dari orang-orang Quraisy. Maka setelah Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan balasan yang setimpal kepada kaum Quraisy tersebut. Bahkan di dalam riwayat itu Ibnu Mas'ud menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyebut, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan satunya saya lupa, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan saya lihat bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang pada saat itu menertawakan Rasulullah SAW, mengganggu Rasulullah SAW, menimpakan kotoran kepada Rasulullah SAW, itu semuanya satu persatu meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan, termasuk salah satunya adalah Abu Jahal yang meninggal nantinya pada perang Badar. Jadi memang kemudian Rasulullah SAW juga menghadapi hinaan dari orang-orang kafir Quraisy, walaupun apa yang beliau rasakan itu tidak seperti halnya penindasan fisik, ya, fisik seperti yang dilakukan oleh Umayyah misalnya kepada budaknya, kepada Bilal. Akan tetapi itu sudah mulai dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang tujuannya adalah bagaimana mereka itu bisa menghentikan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar di dalam melaksanakan dakwahnya. Bahkan semakin hari pengikut beliau itu semakin bertambah. Jadi semakin bertambah dari berbagai kabilah. Nanti kita akan bicarakan bagaimana salah satunya Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam dengan hadirnya Umar bin Khattab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang itu. Namun yang pasti yang kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW itu juga dilecehkan oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak bisa lagi
menghentikan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang awalnya tidak mereka sentuh, akhirnya mereka pun mulai melakukan penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun apa yang mereka lakukan itu bukan dalam bentuk penyiksaan fisik yang berat seperti halnya yang dilakukan oleh Umayyah kepada Bilal, pada budaknya, ataupun kepada orang-orang lain yang mereka anggap sebagai orang lemah, karena bagaimanapun juga beliau adalah seorang yang masih mempunyai kedudukan terhormat. Dan hal yang lainnya sesungguhnya adalah karena ikatan kesukuannya. Jadi di antara hal yang sesungguhnya mendukung posisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikatan kesukuan yang ada di tengah-tengah Arab. Jadi ikatan kesukuan itu juga merupakan satu pilar yang nantinya mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Arab itu kan ada suku-suku itu, dan itu terjalin dengan kuat. Sehingga apa yang dialami oleh seseorang dari anggota sukunya, baninya, itu akan dihadapi oleh semuanya itu. Dan nanti kita akan mendapatkan bahwa walaupun banyak di antara mereka yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ikatan kesukuan itu juga membuat mereka sama-sama menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika nanti Bani Hashim itu dikucilkan, diblokade oleh orang-orang suku-suku lainnya. Padahal di antara mereka ada juga yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaitu mungkin juga salah satu kelebihan dari ikatan kesukuan. Jadi apapun yang terjadi dihadapi bersama. Itu baiknya. Cuma kalau buruknya itu satu saja walaupun melakukan keburukan itu juga tetap dibela. Baik dan buruk, yang penting dia adalah anggota suku saya. Sehingga peperangan yang terjadi itu juga kadang-kadang karena tadi perilaku salah seorang anggota suku yang melakukan hal yang tidak baik, terjadi akhirnya pertengkaran antar suku. Ya, ada sisi baiknya tapi juga ada sisi buruknya. Akan tapi sekali lagi di dalam kajian kita sekarang, bagaimanapun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadapi penghinaan yang dilakukan oleh Quraisy. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa asyaddun nas balaan, bahwa manusia yang paling berat, paling keras cobaannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Rasulullah itu menyatakan bahwa para nabilah itu yang ujiannya itu memang paling berat, paling keras di antara semua manusia, karena beliau itu menghadapi bagaimana tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai nanti kita juga akan menghadapi bagaimana mereka juga mengejar-kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mulus, tapi menghadapi aral, menghadapi rintangan yang sangat berat. Sampai beliau katakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiriku supaya saya berhenti, saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan saya berhenti atau saya binasa, tidak apa-apa. Yang penting, kata Rasulullah, saya sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwanillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.